Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang insyaallah dirahmati Allah. Kita lanjutkan, dahulu kita sampaikan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-19. Kita lanjut masih hadis yang sama, bagian kedua. Kita ulangi lagi hadis tersebut. Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Ini hadis dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu saat saya, Ibu Abbas, berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bonceng unta Nabi. Kadang Nabi juga memboncengkan sahabat dengan kuda, nah ini dengan unta. Nabi bersabda, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai nak, Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Gulam itu adalah panggilan untuk anak. Nah, Ananda, atau kalau bahasa Jawa mungkin boleh begitu. Ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Nasihat bagi dan Nabi kepada putranya, jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga kamu. Nah, ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, nanti Allah akan berada di hadapan atau membersamai. Supaya anak-anak kita dinasihati supaya menjaga Allah. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Jadi nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak ini selanjutnya adalah agar anak itu supaya kalau memohon itu memohon berdoa kepada Allah, dan jika menginginkan pertolongan maka hendaklah minta pertolongan kepada Allah. Jadi sesungguhnya ini bukan hanya untuk anak itu saja, tapi hadis ini umum untuk seluruh umat Islam, supaya kita jika menginginkan sesuatu, memohon, maka kita hendaklah memohon kepada Allah. Fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon atau berdoa, berdoalah, mintalah kepada Allah. Jadi supaya kita juga membiasakan suka memohon, suka meminta kepada Allah. Sebab doa itu merupakan ketundukan seorang hamba, pengakuan seorang hamba bahwa dia lemah, membutuhkan kekuatan, membutuhkan sesuatu yang bisa terkabul, maka adalah kepada Allah. Jadi
Doa itu kan ibadah. Bahkan doa itu bisa merupakan ruhnya ibadah. Seperti sholat itu juga isinya adalah doa-doa permohonan kita kepada Allah. Dari setelah takbiratul ihram, doa kita sampai salam itu semua bermunajat kepada Allah. Jadi, sholat itu sendiri merupakan permohonan kita kepada Allah. Maka sholat itu dimana berarti juga doa. Sholat itu dimana doa, juga berarti doa. Karena memang dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah. Jadi hendaklah kita selalu membiasakan suka berdoa. Apa-apa berdoa, apa-apa berdoa. Dan memang begitu. Itu lebih bagus. Sebab seorang yang menghindari doa, merasa kuat, merasa bisa mencukupi dirinya sendiri, maka itu malah bisa menjadi jatuh ke dalam sikap sombong. Hendaknya kita suka berdoa kepada Allah, suka curhat kepada Allah, mencurahkan segala permasalahan kepada Allah di waktu-waktu mungkin malam hari yang mustajab, yang mulai itu adalah kebiasaan yang disunnahkan, yang dituntutkan agar hamba kita itu dekat dengan Allah dengan doa itu. Maka baginda Nabi SAW juga mengajarkan kepada anak ini supaya suka berdoa. Jadi anak-anak sekalian juga sering-seringlah berdoa, ya Allah, ya Allah. Itu adalah pendekatan kita kepada Allah. Pengakuan bahwa kita itu lemah. Dan itu akan menghilangkan sifat-sifat sombong, merasa kuat, dan seterusnya. Dan kita juga mengaku bahwa ada zat yang maha memberi rezeki, zat yang maha memberi pertolongan, dan pengakuan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah supaya kita sering-sering berdoa kepada Allah. Sebab orang yang malas berdoa kepada Allah itu membahayakan sesungguhnya. Melemahkan iman kalau orang jarang berdoa itu. Sahabat sekalian, ada satu contoh yang tragis ya. Ini peristiwa ini sudah berpuluh tahun yang lalu. Ada seorang yang mungkin masih rendah tingkat keimanannya, simbah-simbah putri, itu diajak piknik wisata ke, kita sebut saja menurut saya ya, sebuah candi Prambanan yang megah itu ya. Di sana kan ada patung-patung yang mungkin dilihat bagus. Nah, simbah-simbah putri ini ya, jarang ke pengajian, jarang berinteraksi dengan umat Islam. Diajak cucunya, ya dia muslimah. Diajak cucunya piknik ke wisata seperti itu. Nah, dia tiba-tiba begitu melihat kemegahan gedung bangunan itu, melihat patung-patung yang mungkin dirasa sangat bagus, sangat indah. Itu dia kemudian meraba, mengusap-usap, terus sampai mengeluarkan kata-kata permohonan. Duh Gusti, mengelus. Itu kan sudah menjatuhkan iman. Jadi mungkin karena dia tidak mengenal Allah, tidak biasa bermunajat kepada Allah, maka begitu berhadapan dengan patung yang dia anggap mungkin menakjubkan, patung yang berwibawa, ya itu bisa jatuh hati, bisa luluh hatinya itu melihat patung seperti itu. Sampai mengelus-elus patung, duh Gusti, ya nggak tahu. Ini saya dikasih tahu oleh cucunya, Simbah kok begitu. Nah, itu introspeksi. Jadi berdoa itu akan mendekatkan hamba kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah sesering mungkin di waktu-waktu yang disukai. Fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, jika engkau meminta pertolongan, isti'anah, maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, kalau tadi berdoa itu umum ya, meminta sesuatu yang diinginkan. Kalau isti'anah itu mungkin dia meminta pertolongan, sedang mengalami musibah, mengalami kesulitan, maka kemudian membutuhkan bantuan. Maka minta tolonglah itu kepada Allah. Itu utamanya kepada hal-hal yang makhluk itu tidak bisa mencukupi, isti'anah, meminta pertolongan
kepada yang gaib itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau isti'anah minta tolong kepada manusia bisa melakukannya, tidak masalah dengan minta tolong kepada makhluk. Tetapi jika meminta isti'anah sesuatu yang manusia tidak bisa memberikan, itu makhluk tidak bisa memberi, maka itu hanya kepada Allah saja. Termasuk pada yang gaib. Jadi minta agar selamat, nah itu tidak bisa manusia menyelamatkan. Maka isti'anahnya, minta tolongnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta yang pada yang gaib itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita ke kuburan itu kan menghadapi mungkin dalam benak seseorang ada arwah roh yang ada di situ. Nah, tidak boleh isti'anah minta tolong roh yang arwah yang menguasai tempat ini, berilah saya rezeki, ya itu sudah jatuh ke dalam syirik, menandingi Allah. Nah, yang gaib itu hanya berdoa kepada Allah saja. Juga minta tolong agar bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak bisa pada manusia. Itu isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga minta mungkin dulu mungkin ada yang suka bela diri ilmu kebal, minta tolong kepada yang gaib jin agar bisa kebal tubuhnya. Nah, minta tolong seperti itu sudah tidak boleh. Nah, kalau ingin selamat, ingin kuat ya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Oleh karena itu memohonnya kepada Allah. Nah, kita udah Pak, udah pakai ayat kursi Al-Fatihah, ada kan satu aliran bela diri yang pakai itu doa-doa Al-Fatihah atau Qul Sungsang itu malah bisa menambah bisa. Sebab dalam surat Al-Jin itu juga disebutkan di sana. Wa in kanu rijalan minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara laki-laki itu ada yang minta pertolongan kepada jin laki-laki, tetapi tidak lain dan tidak bukan jin laki-laki itu hanya menambah-nambah dosa. Jadi dulu orang Arab itu kalau masuk satu wilayah yang belum pernah dijamah oleh orang, masuk situ lalu orang Arab itu minta tolong agar diberi keselamatan ketika memasuki wilayah-wilayah yang gaib, yang wingit gitu. Minta tolongnya kepada penghuni yang bau rusuh di tempat itu ya, jin. Maka tidak lain tidak bukan jin itu akan menambah-nambah dosa. Menambah dosa karena jinnya merasa dimintai tolong, merasa kuat. Berarti manusia itu lemah, lebih kuat saya daripada manusia. Jinnya bertambah besar, jinnya berdosa. Bisa juga ya manusia yang berdosa karena dia minta tolong kepada selain Allah. Bahwa yang maha menyelamatkan, yang bisa membuat orang itu aman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan syirik, ulaika lahumul amnu. Mereka itu dijamin keamanannya, wa hum muhtadun, dan dia mendapatkan hidayah atau petunjuk jalan. Apa gitu? Jadi Allah akan memberikan pertolongan, keamanan, keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Jadi wa idasta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sendiri sudah memerintahkan ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi doamu. Jadi coba kita punya masalah, punya hajat dan ingin diselesaikan masalah itu, maka hanya kepada Allah kita isti'anah minta pertolongan. Wa'lam, ketahuilah annal ummata, sesungguhnya umat ini lawajtama'at ala ayam fauka bisyai'in lam yamfau. Jika umat ini berkumpul bersatu
untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka nggak akan bisa memberi manfaat kepadamu. Di nasihat Nabi pada anak ini, nah, jika manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, kebaikan kepadamu, mereka nggak akan bisa. Kecuali manfaat itu memang Allah takdirkan untuk kamu. Jadi ini menanamkan iman kepada takdir, iman kepada takdir kepada anak. Jadi rukun iman salah satunya adalah iman kepada Allah dan takdir. Takdir yang baik itu datangnya dari Allah, begitu juga nanti takdir buruk itu juga datangnya dari Allah. Jika kita mendapatkan sesuatu kemanfaatan, maka itu pasti datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Walaupun manusia itu berkumpul biar kita mendapatkan manfaat, tapi sesungguhnya manfaat itu datangnya dari Allah. Mereka tidak akan bisa. Kalau kita mendapatkan manfaat, itu pasti datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Ini juga menanamkan pada anak itu, supaya anak agar tahu, ma'alam. Maka ketahuilah anak, agar anak itu tahu bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah. Sehingga kita tidak terlalu memuji-muji kepada seorang yang memberikan kita kebaikan, manfaatan sampai tingkat yang berlebihan. Memuji-muji sampai menyembah-nyembah. Tuhan sudah berbuat baik pada saya. Tidak perlu, karena kebaikan itu datangnya dari Allah. Dia nggak akan bisa memberi kebaikan kepada kita kalau Allah menghentikan perbuatan baik atau menghalangi. Jadi memang itu datang dari Allah. Saya sudah dikasih BLT, sudah dikasih apa, kasih apa, Bapak sungguh luar biasa, Bapak tidak perlu seperti. Kalau kita ingin berterima kasih, jazakumullah, terima kasih atas kebaikan Anda, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Tidak perlu kita berlebihan memuji-muji seseorang kalau dia memberikan manfaat pada kita. Mungkin yang pantas dipuja-puji ya orang tua kita, yang paling pantas, bapak ibu kita, karena itu setara dengan pengorbanan. Bahkan belum cukup terima kasih kita kepada bapak ibu. Begitu juga wa idistama'u ala yadurka bi syai'in lam yadur. Jika manusia itu berkumpul untuk mendatangkan bahaya kepadamu, mereka itu tidak akan bisa membuat kamu terkena musibah. Wa idistama'u, jika mereka berkumpul ala yaduruk, untuk membuat bahaya kepadamu, syai'in, sesuatu yang membahayakanmu, lam yaduruk, mereka tidak akan bisa illa bisyai'in qad kataballahu alaik, kecuali memang keburukan itu sudah Allah takdirkan ke atas kamu. Tadi kebaikan juga sudah ditakdirkan Allah kepada kita, keburukan juga mungkin ditakdirkan Allah ke atas kita. Jadi mungkin kalau ada musibah yang menimpa kita, maka ketahuilah bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada Ghulam, anak kecil ini, agar anak si Ghulam ini, Abbas, ataupun anak-anak semuanya umat Islam, tidak terlalu menyalahkan pada seseorang yang mungkin orang itu menjadi lantaran wasilah dalam musibah. Gara-gara bapak ibu guru saya nggak lulus, sejak bukan salahnya bapak ibu guru, tetapi mungkin baik. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, telah diangkat pena dan tinta sudah mengering. Jadi itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menanamkan iman kepada takdir, bahwa takdir yang baik datangnya dari Allah. Begitu juga takdir buruk
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Dan hadis ini menurut Tirmidzi diberi kedudukan sebagai hadis yang hasan sahih. Dalam riwayat lain yang sejenis ada hadis yang berbunyi mirip seperti yang tadi kita sampaikan. Hadisnya adalah ihfadillaha tajidhu amamak. Disebutkan jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah. Jagalah Allah, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah maka dia Allah akan berada di depan. Jadi ini kalau kita selalu menjaga Allah, maka Allah pun akan menjaga kita, berada di depan kita, memberi keselamatan, memberi jalan keluar, memberi rezeki, menolong kita, apa selalu depan kita, menolong dari berbagai musibah yang akan mencelakakan kita. Oleh karena jaga Allah, menjaga Allah ya artinya bertakwa. Lisannya menjaga Allah ya mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang dibenci Allah atau yang dimurkai Allah. Pikirannya juga selalu bercita-cita untuk selalu mengabdi kepada Allah. Hatinya juga selalu berniat untuk menjaga niat ikhlas karena Allah. Itu menjaga Allah. Jika kita berbuat akan melakukan sesuatu, maka kita kalau menjaga Allah adalah dengan menimbang-nimbang. Kalau yang saya lakukan itu nanti menguntungkan saya di akhirat, menyelamatkan saya di akhirat, maka baiklah saya lakukan walaupun berat. Tapi jika yang akan saya lakukan nanti mencelakakan di alam kubur, di akhirat, membuat Allah murka, maka saya akan berusaha menghindari. Itu berarti menjaga Allah begitu. Sehingga orang yang menjaga Allah itu sama dengan orang yang bertakwa. Pernah Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab itu mendialogkan masalah takwa. Umar bertanya, "Ma huwa takwa?" Menurut panjenengan takwa itu apa? Bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ama salakta tariqan dzata syaukin?" Pernahkah Tuan Umar berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Bala, pernah, kata Umar. Fama amil, apa yang Anda lakukan kalau Anda berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Lalu Umar menjawab, sambartu wajdahat, itu saya berjalan, tetapi saya berhati-hati dalam berjalan. Fadzalika taqwa, itulah takwa menurut saya. Jadi takwa itu seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, lalu dia melewati jalan itu, tetapi berhati-hati. Kalau ada durinya minggir, kalau nggak ada durinya lewat. Ini ada duri, saya minggir, nggak ada durinya lewat. Terus sampai tujuan itu waspada, hati-hati, sehingga kakinya, langkahnya tidak tertusuk duri. Itulah takwa. Jadi kita hidup ini, menjalani hidup ini sampai tujuan nanti juga harus dilakukan dengan hati-hati. Ini ada duri-duri kehidupan kan banyak ya Pak. Ini dosa saya hindari. Oh ini haram, saya nggak mau ambil. Ini halal saya ambil. Ini jalan Allah saya lewat. Ini jalan syaitan saya minggir. Ini menuju surga, nggak tak lewati situ. Ini menuju neraka, saya nggak mau lewat situ. Terus jadi hati-hati, waspada, menjaga Allah seperti itu. Itulah takwa. Jadi takwa itu bukanlah orang yang tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, bukan. Tetapi takwa itu adalah sikap ngati-hati, waspada. Sampai kita menghadap Allah, masih ngati-hati. Itulah takwa. Jadi malah takwa itu, kalau dalam surat Ali Imran disebutkan, orang yang berbuat salah, berbuat dosa, lalu dia ingat Allah, itu malah salah satu dari ciri takwa.
Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Jadi orang bertakwa itu kan orang yang ketika dia terlanjur berbuat fahisyah atau perbuatan yang dosa, maksiat, aw dzalamu anfusahum atau menzalimi diri sendiri, terlanjur seperti itu, maka dia pertama adalah dzakarallah. Dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia meminta ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan. Wa yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lalu dia tidak mengulangi lagi. Nah, takwa itu kalau toh tadi nanti mengulangi lagi, ya kembali kepada Allah lagi. Pokoknya takwa itu terlanjur kembali terus kepada Allah, terus kembali kepada Allah. Taubat. Dulu ada kisah begini Pak, dalam perang Qadisiyah itu ada perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat, sebagai komandan perang. Kemudian ketika dalam medan pertempuran itu ada seorang yang mungkin masih terngiang-ngiang zaman jahiliyah, suka mabuk mungkin. Seorang ini bernama Abu Mahjan. Itu dalam berjihad itu mendapati minuman keras, khamr, lalu diminum khamr, maka dia mabuk. Dalam peperangan berjihad dia mabuk. Nah, tentu ini merepotkan tentara Islam. Lalu ditangkap Abu Mahjan itu oleh tentara Muslim, kemudian diikat dalam sebuah pohon. Karena orang mabuk nanti bisa ngaco. Ya, mukmin ya. Kemudian perang berlanjut. Nah, dalam perang yang masih berkecamuk itu, Abu Mahjan sadar dari mabuknya. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabatku berjihad fisabilillah, aku tertahan di sini. Lalu dia tengok kanan kiri, minta pertolongan. Lalu dilihatnya seorang wanita yang disebut sebagai Ibnah Hafsah. Ya Ibnah Hafsah, tolong lepaskan ikatan saya itu. Ternyata Ibnah Hafsah itu adalah istri komandan, istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kamu kan sedang dihukum itu. Tidak apa-apa lah, tolong lepaskan, saya akan berjihad. Nanti kalau saya selamat, saya berjanji, saya akan kembali lagi ke sini mengikat diri lagi. Kalau nanti saya mati, Anda terbebas dari hukuman, Anda terbebas dari tanggung jawab gitu. Ya sudahlah, karena di medan perang keputusan segera diambil, maka dilepaskan sama Ibnu Hafsah. Lalu setelah dilepaskan, Abu Mahjan itu lari mencari tunggangan yang yang memadai. Nah, dilihatnya ada seekor kuda yang tinggi besar, gagah, maka langsung jengkrak, loncat, dipacu kuda itu berperang. Kuda itu bernama Balqon. Terus dia berjihad fisabilillah seperti ngamuk itu, dan kesimpulannya singkat cerita bisa membuat pertempuran itu menang gara-gara ini si Abu Mahjan itu ngamuk karena habis mabuk tadi itu, dia ngamuk. Nah, itu kisah itu, kejadian itu dilihat oleh komandannya Sa'ad bin Abi Waqqas dari tempat yang tinggi gitu. Siapa itu yang bisa membuat kemenangan umat Islam? Yang ngamuk itu. Lah dia pakai kuda saya dia. Payah ini. Kemudian turun, setelah itu ditangkap itu Abu Mahjan itu. Tangkap. Ternyata sebelum ditangkap dia itu lari ke pohon itu mengikat diri lagi. Jadi, dirinya itu mengikat diri sendiri dalam pohon yang tadi sebelumnya diikat. Didatangi komandannya. Wah ini sahabat, bukankah kamu tahu kalau minum khamr itu dosa dan ada hukumannya? Ya saya tahu. Kamu harus dihukum. Ya siap dihukum.
Tapi karena kamu sudah membuat kemenangan umat Islam, maka sudahlah kamu dibebaskan, kata komandan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya dibebaskan, iya, dibebaskan. Ternyata apa? Justru karena dibebaskan itu, Abu Mahzan langsung berdiri dengan sikap seperti berbaiat. Justru kalau saya dibebaskan, saya berjanji tidak akan meminum khamr lagi untuk selama-lamanya. Saya akan menegakkan agama Islam tanpa dengan meminum khamr. Dia malah berjanji seperti itu. Nah, disuruh janji, dia berjanji. Nah, inilah akhirnya dibebaskan tanpa dihukum, walaupun sudah minum khamr. Kenapa ini terjadi? Karena dalam keadaan perang, umat agama Islam tidak mengizinkan untuk ditegakkan hukuman. Jangan menegakkan hukuman dalam keadaan perang, karena nanti membuat musuh semakin kuat. Nah, inilah yang disebut salah satu dalam hukum Islam itu ada ta'zir. Ta'zir itu salah satu maknanya kebijaksanaan. Bijaksana. Jadi tidak ada hukuman, jadi bebas. Tapi karena ini seorang yang salafus soleh, maka dia sudah terlanjur berbuat fahisyah, lalu dia ingat Allah, lalu dia memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulang. Nah, jadi inilah sikap-sikap menjaga Allah itu. Bukan berarti takwa itu orang yang nggak pernah salah. Justru Abu Mahzan ini orang yang bertakwa. Cuman kita nggak usah minum khamr, Pak. Nggak usah. Ya sudahlah, kita berhati-hati kita. Maka salah satu makna takwa yang lain adalah al-wiqayah. Al-wiqayah itu berhati-hati. Jadi, takwa itu bisa menjaga Allah, menjaga diri, juga bersikap hati-hati. Nah, itu nanti ada penjelasan tersendiri tentang takwa. Nah, inilah pentingnya menjaga Allah. Maka Allah akan mendapati di depan. Kita akan mendapati Allah di depan kita, menjaga kita. Selanjutnya hadis ini, ta'aruf ilallahi firrafa'iyya rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat engkau lapang, di saat engkau sukses, saat engkau memiliki kekuatan, kekuasaan, kesempatan. Kenalilah Allah. Maka dalam keadaan lapang, senang, atau bahagia, nanti Allah pun akan mengenalimu di saat engkau dalam keadaan susah. Nah, ini Bapak sekalian, ya, supaya kita mengenal Allah dalam keadaan apapun. Justru dalam keadaan senang, bahagia, kuat, itu kita mengenal Allah supaya Allah mengenali kita saat kita tertimpa musibah. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah itu mengenali. La in syakartum la azidanakum. Maka Allah akan menambah nikmat itu jika kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Menikmati masa muda kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan menjaga masa tua kita. Jadi kalau masa muda kita digunakan untuk mensyukuri nikmat muda dengan beribadah kepada Allah, menegakkan agama Allah, nanti Allah pun akan menjaga kita di saat kita tua. Tidak akan dipikunkan karena kita selalu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, selalu beribadah. Insya Allah di masa tua tidak akan dipikunkan, tidak akan disusahkan dengan usia yang sangat tua. Kira-kira begitu. Itu dalam buku terjemahan Syarah An-Nawawi, hadis arba'in juga ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kita terbiasa dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka di hari tua pun Allah akan
menjaga kita dengan mendekatkan kita banyak. Saat kita sehat, kita syukuri nikmat sehat itu dengan menjaga Allah, maka nanti saat kita sakit, Allah pun akan mengenali kita, menjaga kita. Wa'lam, ketahuilah, anna ma'akhtaka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, sesungguhnya apa-apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Jadi, apa-apa yang luput dari kita tidak akan menimpa kita. Nah, ini menjadikan ini sama seperti takdir tadi ya, bahwa takdir yang baik buruk itu datangnya dari Allah. Kalau memang Allah nggak takdirkan keburukan pada kita, maka tidak ada musibah yang menimpa kita. Walaupun kita dalam situasi bahaya, tapi Allah nggak takdirkan kita terkena bahaya, maka kita akan tetap aman dan selamat. Kan banyak ya kisah-kisah seperti itu. Tidak harus para sahabat, tapi di kehidupan masyarakat kita juga menemui hal-hal seperti itu. Ada orang sepuh tuyuk-tuyuk nyabrang di jalan raya, ternyata mobil bersiliran juga selamat saja dia. Jadi kalau memang Allah nggak takdirkan kena musibah, maka walaupun dia mendekati bahaya, tidak tertimpa musibah. Perang itu mendekati bahaya. Maka kalau Allah memang selamatkan kita, maka peluru-peluru nggak akan mengenai kita. Kalau toh mengenai, tidak akan membuat kita bahaya. Nah, itu. Bahwa segala sesuatu itu sudah ada garisnya. Wa ma'asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa-apa yang menimpa kamu tidak akan luput darimu. Nah, sebaliknya juga segala sesuatu yang menimpa kita itu tidak akan keliru. Ini Allah salah takdirnya ini. Kok saya jadi seperti ini? Enggak salah takdir itu. Jadi kalau kita kena musibah, oh ya seperti ini ya musibah. Allah enggak adil, enggak boleh begitu. Ini harus kita kembalikan pada Allah. Ya memang berat gitu ya. Dulu kisah ini Pak, yang anak-anak SMA apa itu liburan pulang bisnya terbakar tuh. Sehingga yang meninggal itu ada puluhan lah ya. Ada beberapa rombongan bis. Satu bis terbakar, yang meninggal sampai puluhan anak-anak SMA. Nah itu berita itu sampai ke wali murid orang. Begitu kabar itu lalu seluruh orang tua yang anak-anaknya ikut wisata langsung malam itu berkumpul di sekolah menunggu kedatangan rombongan itu. Bis pertama datang, anakku, anak selamat, alhamdulillah, dipeluk-peluk anaknya. Bis kedua datang, anakku, alhamdulillah. Lalu ada bis yang terakhir kosong, yang sebagian besar meninggal. Lalu ibu-ibu ada yang bersatuan bergulir-gulir, Tuhan tidak adil, Allah nggak adil, yang lain selamat, anak saya nggak selamat. Nah ini, supaya kita pahami bahwa takdir itu tidak akan pernah luput dari kita. Apa-apa yang luput dari kita, itu juga nggak akan ditimpakan Allah pada kita. Jadi, yang tertimpa musibah itu tidak akan luput lah Pak Sir. Tidak akan luput bahwa itu memang takdir dari Allah. Ya memang harus belajar menghadapi kenyataan itu. Nah, itu pentingnya iman kepada takdir. Hikmahnya sebenarnya bahwa iman kepada takdir itu membuat kita tenang. Sebenarnya, sesungguhnya iman kepada takdir itu membuat kita tenang, tidak was-was karena sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita naik pesawat, tidak usah ragu-ragu nanti pesawatnya gini gitu. Nah kalau nggak takdirnya nggak akan terjadi. Jadi, berjalan saja sebagaimana program kita, keinginan kita, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alinea terakhir, wa'lam anan nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan atau kemenangan itu
seiring dengan kesabaran. Jadi kesuksesan, kemenangan, pertolongan itu seiring dengan kesabaran. Ya, kira-kira orang yang sabar itulah orang yang akan meraih kemenangan. Jadi ini supaya kita menjadikan sabar sebagai akhlak kita sehari-hari. Sabar. Sabar, ya macam-macam sabar itu. Sabar dalam musibah. Musibah itu tidak bisa dihadapi kecuali dengan satu hal, yaitu sabar. Jadi musibah itu tidak ada cara untuk mengatasinya, kecuali satu hal saja, yaitu sabar dalam musibah. Inilah sabar, karena nanti pasti akan banyak hikmah. Ada lagi sabar dalam muamalah. Dalam muamalah itu kita dituntut untuk bersabar. Lalu apakah pertanyaannya sabar itu ada batasnya atau tidak? Maka kita rinci dulu sabar itu dalam hal apa saja. Dalam hal musibah, maka harus bersabar. Logikanya kalau kita tertimpa musibah, musibah itu nggak bisa dihadapi kecuali dengan satu hal saja, sabar. Kalau kita tertimpa jambu kelutuk keras, benjol. Sabar juga benjol, nggak sabar juga benjol. Jadi sama saja. Maka lebih baik sabar. Maka sabar dalam musibah itu satu kemas. Ada lagi sabar dalam dakwah. Dakwah juga ternyata membutuhkan kesabaran. Sebab tanpa kesabaran, dakwah nggak akan berhasil. Nabi siapa yang ditelan ikan? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu juga dijadikan ibrah untuk sabar dalam dakwah. Asbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idnada wa huwa maqdum. Jadi itu firman Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, bersabarlah kamu terhadap ketentuan Tuhanmu. Janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan, yaitu Nabi Yunus. Idnada wa huwa maqdum. Ketika dia sedang berdakwah, dia dalam keadaan marah pada kaumnya. Jadi Nabi Yunus itu dulu berdakwah pada kaumnya, tapi dibantah terus, diayali terus, malah dibully sampai bertahun-tahun. Akhirnya Nabi Yunus nggak sabar, ditinggalkan kaumnya itu. Serasa tidak awalnya kayak gitu, tinggal. Ya, qadarullah, takdir Allah, belum bisa ya. Lagi. Berapa menit? 3 menit. Masya Allah. Akhirnya qadarullah Nabi Yunus ditelan ikan. Sehingga dia sadar akan kesalahannya, lalu dia istighfar dalam lautan itu. Nah, maka setelah sadar dari kesalahannya, istighfar kepada Allah akan memperbaikinya, lalu dimuntahkan lagi ke daratan, dikembalikan lagi ke kaumnya, dan lalu berdakwah dengan yang lebih baik lagi. Sabar dalam dakwah. Sabar dalam ibadah. Ibadah itu juga hanya bisa dihadapi dengan kesabaran. Sebab kalau ibadah nggak sabar, aduh aku capek puasa, capek sholat nggak sabar, maka akan jatuh dalam dosa. Maka sabar dalam dakwah, sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah tidak ada batasnya. Jangan dibatasi. Sabar yang boleh dibatasi, serah sabar meneh, itu sabar dalam muamalah. Ada konflik dengan seseorang, tetapi itu pun dibatasi dengan aturan-aturan agama. Nah, nggak sabar lagi, maka adukan ke pihak yang berwenang. Nggak sabar, adukan kepada orang yang lebih bijaksana. Selesaikan dengan cara itu, ketidaksabaran. Jadi itu maksudnya nggak kuat lagi, nggak sabar lagi, maka serahkan pada orang yang adil dan baik. Dan terakhir, supaya sabar jadi akhlak sehat. Wa anal farajya ma'al karb. Dan sesungguhnya jalan keluar itu seiring dengan cobaan atau ujian. Jalan keluar, solusi, seiring dengan cobaan.
makin sering kita kena cobaan, harusnya lebih banyak belajar sehingga tahu solusinya. Maka orang-orang sukses itu biasanya orang yang dahulunya banyak bangkrutnya, banyak gagalnya, lalu dia belajar dari itu, kemudian dia punya jalan keluar. Betul hadis ini, Fa'al faraja, Fa'al karam. Jadi jalan keluar itu akan seiring dengan uh, cobaan dan ujian. Wa ana ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan, seiring dengan kesulitan Allah juga turunkan kemudahan. Ada sakit, Allah turunkan obatnya. Nalikulidain dawahun, setiap sakit ada obatnya. Ada kesulitan, pasti ada yang memudahkan. Cuman gimana caranya menemukan sesuatu yang mudah itu. Dengan selalu bertawasau pihak bertawasau sabr, jamaah berdiskusi dan belajar dan seterusnya akan menemukan kemudahan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.